Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melia Indriani Puspitasari, NBI 122190064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Tunisa, NBI 12219000113. Di video kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada PT Garuda Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada PT Garuda Indonesia, kalian tahu nggak sih apa itu sistem informasi manajemen? Dan kelebihan apa yang kita dapatkan jika kita menggunakan sistem informasi manajemen itu sendiri? Sistem informasi manajemen adalah subsistem informasi yang menyeluruh, berkoordinasi, dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasikan data, sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajemen atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Proses informasi sendiri adalah transformasi data baku menjadi informasi yang mengangkat dua konsep dasar informasi, yaitu data dan transformasi data menjadi informasi. Data sendiri, teman-teman, terdiri dari fakta yang tidak terstruktur, yang diperoleh dari observasi, eksperimen, dan sejarah. Data merupakan informasi yang potensial bila sudah ditransformasikan dan distrukturisasi melalui proses informasi. Kelebihan penggunaan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi bisnis, proses bisnis, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Terlebih lagi, jika kita melihat kondisi saat ini, di mana persaingan bisnis semakin ketat, dan sistem informasi manajemen telah menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan dalam menghadapi kompetitor pesaingnya. Profil PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan Garuda Indonesia, merupakan salah satu maskapai penerbangan yang terkemuka di Indonesia. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era kependudukan Belanda. Pada saat itu, maskapai ini masih bernama Indonesian Airways, dengan pesawat pertamanya yang bernama Sewulawah atau Gunung Emas. Maskapai nasional ini adalah perusahaan pertama Indonesia yang bergabung dengan SkyTeam. Dengan wilayah terbang yang terus bertambah luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Garuda Indonesia terus memperkokoh eksistensinya dengan daya saing yang sangat kuat di Asia Tenggara. Bersama aliansi SkyTeam, Garuda Indonesia siap untuk terhubungkan
dengan lebih 1.000 kota destinasi di seluruh dunia. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem informasi manajemen yang ada pada PT Garuda Indonesia. Pada beberapa perusahaan penerbangan seperti Garuda Indonesia dan Merpati, mereka menggunakan sistem yaitu sistem IRP. Garuda mengembangkan sistem informasi IRP dimulai sejak tahun 1999. Sejalan dengan pelaksanaan program rehabilitasi, perusahaan yang bertujuan menyehatkan perusahaan dari lilitan utang yang besar dengan menerapkan Software Application and Product in Data Processing atau SAP. Sedangkan pada tahun 2004 menyusul Merpati Airlines mulai mengimplementasikan software ERP yaitu software SAP yang merupakan software pengelolaan perusahaan yang lengkap dan terintegrasi terutama di bidang keuangan dan warehouse untuk mengontrol dan memonitor pergerakan spare part pesawat dan memonitor penjualan tiket di seluruh kantor cabang penjualan. Untuk materi-materi selanjutnya yaitu tentang modul-modul yang banyak digunakan oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada Sales and Distribution yang fungsinya untuk membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order. Yang kedua ada Material Management yang fungsinya untuk membantu menjalankan proses pembelian dan pengelolaan inventory. Yang ketiga ada Production Planning yang fungsinya untuk membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Yang keempat ada Quality Management yang fungsinya untuk membantu mengecek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Yang kelima ada Plan Maintenance, yaitu suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang keenam, HR atau Human Resources Management, yaitu mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Yang ketujuh, FI atau Financial Accounting, yaitu mencakup standar accounting cash management atau treasury, general ledger dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. Yang kedelapan, CO atau controlling, yaitu mencakup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. Yang kesembilan, AM atau asset management, yaitu membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset meliputi proses aset accounting tradisional dan technical asset management sampai ke investment controlling. Yang ke-10 PS atau project system, yaitu mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Apa itu ERP? Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Dewasa ini, perusahaan memperhitungkan ERP sebagai bagian penting dari suatu organisasi. ERP mengintegrasikan berbagai sistem informasi di dalam perusahaan. ERP mampu menyediakan informasi secara real-time dengan proses bisnis inti perusahaan seperti produksi, order processing, dan inventory management. ERP memantau sumber daya perusahaan seperti uang, bahan mentah, kapasitas produksi, dan pegawai. ERP dipergunakan untuk mengelola status komitmen bisnis yang dibuat misalnya customer orders, purchase orders, and employer payroll. Dengan ERP, data dapat dimasukkan ke dalam sistem dari berbagai departemen seperti manufacturing, purchasing, sales, accounting, dan lain sebagainya. ERP mengelola data secara sentral sehingga hanya perlu sekali saja memasukkan data untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh berbagai proses bisnis lainnya. ERP melancarkan arus informasi yang berjalan lintas fungsi di dalam organisasi sampai kepada hubungan dengan para stakeholder di luar perusahaan. Pengertian ERP menurut salah satu ahli. Menurut Gattiker 2005, ERP sistem adalah sebuah software yang menggabungkan dan mengotomatisasi data
dan beberapa proses bisnis dari suatu perusahaan atau organisasi. Menurut teori informasi organisasi, kinerja dari suatu sistem tergantung dari bagaimana informasi diproses dan konteks informasi di dalam organisasi. Dua hal mendasar dari teori ini adalah interdependence dan differentiation dari subunit organisasi. Karena ERP sistem menggabungkan data dan proses sekaligus, teori ini berpendapat bahwa ERP sistem akan sukses jika ketergantungan antar subunit tinggi dan differentiation rendah. Differentiation di sini berarti prosedur atau cara pelaksanaan di semua fungsi atau departemen tidak jauh berbeda. Penerapan sistem informasi manajemen pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia menggunakan ERP untuk menghubungkan dan mensinkronasikan tiap divisi sehingga mengurangi redundansi data dan juga untuk pelaporan pekerjaan tiap divisi ke divisi lain. Pada bagian penjualan, proses dimulai dari datang lalu membeli tiket, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam sistem dan masuk ke dalam database, kemudian muncul informasi berupa tampilan laporan penjualan pada bagian keuangan. Dalam ERP, sistem PT Garuda Indonesia memilih aplikasi SAP dari distributor SAP Indonesia. PT Garuda Indonesia membeli aplikasi SAP pada tahun 1997 dan dimulai penerapannya sejak tahun 1999. Indonesia memilih aplikasi SAP karena aplikasi tersebut dinilai dapat mencakup semua proses bisnis dan aktivitas perusahaan secara lengkap serta dapat dimodifikasi dengan mudah sesuai kebutuhan perusahaan. Permasalahan dan solusi sistem informasi pada PT Garuda Indonesia. Kendala utama dalam penggunaan ERP sistem adalah cakupan kerja software yang mencakup semua proses bisnis atau aspek dari suatu perusahaan sehingga proses penerapan menjadi sangat kompleks. Itu software ERP system dalam suatu perusahaan juga memakan waktu yang lama dan biaya yang dalam jumlah yang besar. Berdasarkan permasalahan ERP di atas, yaitu PT Garuda Indonesia dalam menghadapi kendala ERP sistem yang memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Garuda Indonesia juga melakukan penerapan dengan cara sebaik mungkin sehingga dapat memberikan hasil yang optimal sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi. Dilakukan PT Garuda Indonesia yaitu yang pertama melakukan persiapan sebelum melakukan penerapan ERP dan melakukan penerapan ERP sistem dengan berkelanjutan. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen pada PT Garuda Indonesia Tbk. Yang pertama, ada kelebihan. Kelebihan yang dapat diperoleh PT Garuda Indonesia dengan menerapkan ERP sistem dalam menjalankan proses bisnis perusahaan antara lain yaitu data yang ada dalam sistem adalah data yang akurat dan dapat dipercaya. Data tersebut juga relevan dan terintegrasi karena dimungkinkannya real-time processing. Pada saat melakukan transaksi, data dapat langsung diinput dan masuk dalam penyimpanan data perusahaan serta dapat digunakan oleh bagian lain yang membutuhkan. Dalam hal lain, ERP system juga dapat memungkinkan perpaduan proses transaksi dengan proses perencanaan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, ada kekurangan. Kekurangan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia saat menerapkan ERP system adalah cakupan kerja software yang mencakup semua proses bisnis atau aspek dari suatu perusahaan sehingga proses penerapan menjadi sangat kompleks. Penerapan software ERP system dalam suatu perusahaan akan memakan waktu yang lama dan biaya dalam jumlah besar. Karena PT Garuda Indonesia dalam penerapan ERP system membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar sehingga penerapan ERP system di PT Garuda Indonesia harus dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi perusahaan. Kesimpulan yang didapat,
Yang pertama, PT Garuda Indonesia terbukti berhasil dalam penerapan ERP sistem karena telah berada di fase termination. Yang kedua, dalam penerapan pada PT Garuda Indonesia, ERP yang digunakan adalah SAP dengan berbagai macam modul seperti FI, MM, AM, HRM, dan modul lainnya. Yang ketiga, sistem ERP terbukti membantu dalam mengoptimalkan dan mengefisienkan pertukaran data yang akurat dan cepat. Sekian presentasi dari